Selamat malam. Menjelang keberangkatan saya ke Pulau Nias, khususnya Pulau-Pulau Batu dengan ibu kota Pulau Telo, yang mana Kecamatan Pulau-Pulau Batu terdiri dari 101 pulau. Sekali lagi catat, terdiri dari 101 pulau. Malam ini tiba-tiba lagu ini terngiang bagi saya. Mau dengar? Mari kita dengarkan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Sampai di situ. Natalkah kita? No, belum Natal. Tapi perkataan pulau dan benua, saya identikkan pulau itu termasuk salah satunya adalah Nias. Ataupun Kepulauan Nias. Ya, Nias sekarang ini sedang menuju satu provinsi. Dia sudah terdiri daripada 5 kabupaten kota. Nah, kalau Nias menjadi sebuah provinsi, maka semakin kokohlah sebutan Nias sebagai kantong Kristen. Lalu kenapa pulau dan benua? Ya, karena saya akan ke Pulau Nias. Nah, malam ini ketika lagu itu terngiang bagi saya, maka tema kita malam hari ini adalah Nias, pulau yang ditebus oleh Kristus. Sekali lagi, Nias, pulau yang ditebus oleh Kristus. Ya, sahabat, hari ini siapapun kita, apapun keadaan kita, termasuk agama kepercayaan kita, kita mempunyai hak yang sama untuk mendeklar, untuk menyatakan sesuatu menurut iman percaya kita. Nah, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan kerinduan saya, dan saya tahu itu juga merupakan kerinduan surga, bahwasanya Nias harus menjadi pulau tebusannya Kristus. Pulau tebusannya Kristus artinya hari lepas hari akan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya sekedar lampiran dalam KTP, tidak sekedar lampiran dalam ucapan, tapi Pulau Nias akan diisi, akan dihuni oleh orang-orang percaya, orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Nah, maka dari itu ketika tema kita malam hari ini kita angkat Nias, pulau tebusannya Kristus, kita harus mendasarkannya itu lewat kebenaran firman Tuhan. Bukan emosional primordialisme, bukan emosional sektarian, suku dan seterusnya, no. Tapi semuanya berdasarkan kebenaran Alkitab. Kenapa kebenaran Alkitab? Karena Alkitab pastinya tidak akan bisa terbantahkan oleh siapapun juga. Dan Alkitab yang merupakan firman Tuhan, dia adalah ya dan amin. Dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri, seperti dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Tapi kita tidak menjelaskan itu. Yang menjadi poin kita malam ini adalah Nias, pulau tebusannya Kristus. Apakah yang akan terjadi jika Pulau Nias menjadi pulau tebusannya Kristus? Ada banyak hal yang akan terjadi. Tapi mari kita simak lewat kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita semakin mantap. Dan sahabat khususnya akan mendukung saya dengan pernyataan tema kita malam hari ini. Tidak hanya mendukung, tapi kita akan terus bawakan dalam doa. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 42 ayat 10. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya.
Dahsyat bukan? Sekali lagi ya, saya baca. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kita tidak akan terperangkap, atau Pulau Nias tidak lagi terkooptasi dengan roh agamawi. Pulau Nias tidak akan terkungkung lagi dengan mindset yang selama ini mengungkung, mindset yang selama ini tidak bisa mencairkan tembok-tembok. Tapi ketika dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru, maka akan ada satu kesatuan tubuh Kristus yang kuat di Pulau Nias. Khususnya di Nias Selatan, terlebih khusus di Kecamatan Pulau-Pulau Batu dengan ibu kota Pulau Telo yang terdiri dari 101 pulau. Dahsyat bukan? Hari ini kita ada dalam batas-batas. Hari ini kita ada dalam ada salah satu pemimpin gereja berkata ego sektoral. Tapi ketika Nias memang benar-benar menjadi pulau tebusannya Kristus, Yesaya 42 ayat 10 ini, nyanyikanlah nyanyian baru, itu akan terdengar di pulau-pulau. Catat, Pulau Telo, Pulau-Pulau Batu, Pulau Hibala, Pulau Lorang, La Sombre, dan seterusnya yang ada di Pulau-Pulau Batu. Tapi yang paling pasti, ketika Nias kemudian dimenangkan, disegarkan, maka penduduk atau orang-orang Nias akan semakin cinta, akan semakin mengasihi Tuhan. Dari Pulau Nias akan terdengar pujian, dari Pulau Nias akan terdengar kidung sembahan, dan dari Pulau Nias nama Tuhan ditinggikan. Dari Pulau Nias nama Tuhan dimasyurkan, nama Tuhan dimuliakan. Bahkan dari Pulau Nias akan ada banyak orang yang menerima Yesus, yang datang dari luar Pulau Nias, karena mereka mendengar begitu dahsyatnya nyanyian baru yang ada di Pulau Nias. Sahabat, Mazmur 97 ayat 1 berkata, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Ini terjadi dan ini dilakukan karena semua kita, khususnya orang Nias, tahu Tuhan adalah Raja. Dia tidak hanya Raja, tetapi Raja di atas segala raja. Ketika nyanyian baru diangkat, ketika nyanyian baru dikumandangkan, pulau-pulau bersuka cita, termasuk Pulau Nias, dan dari Pulau Nias nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Mari sahabat, kita semangat untuk menjadikan Nias pulau tebusannya Kristus. Sampai di sini pertemuan kita. God bless you.